Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini kita boleh kembali baku dapa ulang, bertemu kembali dengan keadaan yang kami berdoa sehat, Iya, diberkati oleh Tuhan. Ya, saya ditemani oleh Pak Suami ada iya, di balik layar dan kami di kesempatan ini akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan MTPJ dalam kita merenungkan bagian bacaan di minggu berjalan iya. ini. Di tanggal 27 Agustus sampai 2 September ya, Iya, dua sudah ribu dua akhir puluh bulan tiga. ini. Iya. Dan tema di sepanjang minggu ini Allah yang benar, hidup dan raja kekal. Wah, Terambil dalam perjanjian lama Yeremia 10 ayat 1 hingga yang ke-16. oke. Ya, Yeremia 10 ayat 1 sampai 16 akan menjadi bagian bacaan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi. Atas kasih dan anugerah-Mu kami boleh diberi kesempatan untuk berbagi kebenaran firman. Kedua hamba-Mu sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tolong kami, beri kemampuan untuk memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar diskusi kami akan memberi masukan, inspirasi bagi setiap pendengar, agar supaya firman Tuhan dapat terus diberitakan kemanapun setiap anak-anak Tuhan pergi dan melangkah, menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Biar hanya ada namamu yang dipuji dimuliakan lewat pemberitaan firman saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Ya, di sini ada 3 pertanyaan untuk oke. kita diskusikan ya. Pertanyaan yang Mhm. pertama, apakah yang saudara pahami tentang Tuhan Allah dan berhala dalam perikop Yeremia 10 ayat 1 hingga yang ke-10? Oke, ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa saya mau ingatkan, kunci untuk dapat menemukan makna dari sebuah bacaan adalah pertama membaca. Kerja penafsiran paling pertama itu baca Alkitabnya. Baca boleh 1, 2, 3, 4, lebih banyak kali akan lebih baik. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara silakan untuk dapat membaca teks Alkitabnya. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16. Sorry. Sekalipun di pertanyaannya ayat 1 sampai 10 ya, kalau lihat dari perikopnya saya coba bandingkan, ini ayat 1 sampai 16. Nah, Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai 16 dalam bagian bacaan Alkitab kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Jadi ini ada dua yang coba untuk disandingkan. Bagaimana isinya ini yang memunculkan pertanyaan pertama kita. Apa yang saudara pahami tentang Tuhan Allah dan berhala sesuai perikop bacaan kita Yeremia 10 ayat 1 sampai 16. Namun sebelum kita bahas itu, mari kita lihat dulu ya mengenai latar belakang dari kitab Yeremia ini. Kalau kita lihat kitab Yeremia dalam pembagian kitab perjanjian lama yang kita tahu ada 39 kitab, itu masuk pada kategori nabi-nabi besar. Sekali lagi penyebutan nabi besar, nabi kecil bukan karena ukuran badan, bukan karena secara fisik, tetapi karena ketebalan isi atau hal-hal seperti itu ya, lebih banyak pasal dan juga isinya biasanya disampaikan oleh dan kemudian diikuti kembali oleh nabi-nabi kecil. Nah, nabi-nabi besar itu kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 5. Selain Yeremia itu sendiri ada Yesaya, kita tahu, kemudian Ratapan, Yehezkiel, dan juga Daniel. Yeremia ini kalau kita baca, kita akan ketemu bahwa penulis dari kitab Yeremia ini adalah Yeremia itu sendiri. Siapa dia? Dia adalah anak dari Imam Hilkia dari Anatot di tanah Benyamin. Dia menjadi nabi di usia yang relatif masih muda dan hidup pada saat bangsa Israel atau umat Tuhan itu mengalami pergolakan yang sangat hebat waktu itu. Mereka sebagai kerajaan kota kecil di tengah-tengah kerajaan besar, kota-kota besar, baik itu Mesir, Asyur maupun Babel yang
Ketiganya itu berusaha untuk kalau boleh orang mau kuasai ini bangsa yang kecil ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit harus dijelaskan bahwa ada konteks di mana pada waktu Nabi Yeremia ini ada, orang Israel yang disebut sebagai umat Allah itu kita tahu mereka dalam hidup mereka ini hidup dari pengakuan iman mereka yang sebenarnya ini yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Umat Israel punya pengakuan akan siapa Allah. Mereka sebenarnya dari berbagai peristiwa yang dialami cukup mengenal persis bahkan siapa Allah itu. Sehingga lahirlah pengakuan iman mereka, Shema ya mereka. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka hidup berdampingan, bertemu dengan bangsa-bangsa lain, mereka bukan lagi memberitakan kepada bangsa-bangsa lain untuk dapat menyembah Allah yang benar. Tetapi faktanya adalah umat Israel ini dalam kesaksian imannya, mereka justru jadi ikut-ikutan dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka ikut menyembah Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Maka kalau kita lihat Yeremia yang hadir pada waktu itu dia menyampaikan dalam pemberitaannya kurang lebih ada dua hal. Pertama, Yeremia sendiri itu menyampaikan bahwa Yehuda, umat Israel akan dikalahkan dan bahkan kota Yerusalem itu akan dihancurkan. Itu pertama. Yang kedua, kendati ada malapetaka namun masa depan tetap ada. Karena Allah dengan kasih-Nya itu akan mengikat perjanjian yang baru dengan umat Tuhan. Itu dapat kita lihat dari pasal 30 seterusnya ya. Itu sedikit saja gambaran. Nah, kembali kepada pertanyaan di hari ini, di sepanjang minggu berjalan ini. Pendapat saya ketika ditanyakan Tuhan Allah dan berhala, mari kita lihat bahwa bagian ini membahas tentang perbandingan ya antara Allah yang sejati dan berhala-berhala. Dan ini bukan bandingan sebenarnya. Tetapi kenapa harus disampaikan? Karena Yeremia melihat Israel kok sudah kenal Allah tapi masih menyembah berhala. Sekarang coba lihat apa yang dapat dibanggakan dari berhala-berhala padahal kalian punya pengenalan mengenai Allah yang hidup. Maka disinilah Yeremia mengungkapkan bahwa tidak ada bandingannya. Berhala-berhala yang kamu kenal dengan Allah Israel, Allah yang dia adalah Allah yang hidup sesuai tema kita. Dia adalah Allah yang kekal, Raja yang berkuasa. Dia adalah Allah yang dari sejak penciptaan itu menunjukkan kasih dan kuasanya yang tidak pernah terbatas. Yeremia mengungkapkan bagaimana sebagai manusia harusnya dapat bijaksana, dapat tahu untuk membedakan, maka tidak menyembah benda-benda yang tidak memiliki kehidupan, apalagi memiliki kuasa ya. Kalau kita lihat di sini jelas sekali ketika Yeremia sendiri mulai mengangkat tentang misalnya ya ayat 3. Yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Dia bilang itu cuma buah tantangan manusia. Sedangkan manusia sendiri adalah ciptaan Allah ya, jauh sekali kalau mau dibandingkan. Tapi kenapa kok malah menyembah berhala-berhala yang demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasal yang kita baca hari ini itu jelas bicara bahwa Nabi Yeremia mengkritik praktik penyembahan berhala yang umum dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Dia mencatat bahwa manusia itu yang membuat berhala dari kayu yang saya bacakan tadi. Kemudian di ayat di sini ya, ayat 4. Mereka manusia itu yang memperindahnya dengan emas dan perak dan memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu seperti orang-orang dan seterusnya dikatakan di sini janganlah takut kepadanya. Yeremia mau memberi penegasan setegas-tegasnya betapa tidak ada kuasanya berhala-berhala buatan tangan manusia itu. Maka Bapak Ibu Saudara, berhala yang dituliskan dalam bagian bacaan ini
adalah buatan tangan manusia yang manusia sendiri terbatas, maka berhala-berhala ini sangat tidak punya kuasa, bahkan untuk bicara saja, untuk bertindak saja, untuk pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain pun hanya dengan bantuan manusia yang terbatas. Dan bagi Yeremia semua itu sia-sia dan bodoh. Akan saya bacakan ayat 8 ya di sini. Di sini dia bilang dengan jelas, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini jelas sangat berbeda dengan siapa Allah. Yeremia sendiri menegaskan perbedaan yang sangat tajam ini. Allah yang sejati berbeda sangat jauh dengan para berhala. Ayat 6-7 jelas sekali, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Ini kata Yeremia ya. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Ayat 7. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, luar biasa sekali ya kalau kita lihat. Dan ini tidak ada bandingannya. Allah memiliki kuasa untuk mengendalikan alam dan mengatur segala sesuatunya. Jadi jelas bahwa kalau Yeremia mengajak umat untuk dapat percaya kepada Allah yang sejati, tidak menyembah berhala yang hanya buatan tangan manusia, saya garis bawahi karena ada beberapa alasan di sini. Pertama, karena Allah besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Yang kedua, Allah besar, Allah bijaksana, dari semua orang bijaksana tidak ada yang seperti dengan dia. Kemudian yang ketiga ayat 10 dapat kita lihat ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kemudian yang keempat ayat 12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Kemudian seterusnya yang ayat 13, ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Yang terakhir ini penting sekali ayat 16 ya, boleh kita baca sama-sama. Sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Ditekankan kembali ya. Dialah yang membentuk segala-galanya. Termasuk manusia yang memahat dan membuat berhala-berhala buatan itu. Mungkin itu yang untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Ya, saya pikir sudah cukup ya untuk pertanyaan pertama ini dalam jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Ya, di pertanyaan yang kedua ini, adakah berhala-berhala modern di sekitar Anda dan bagaimana menghindari dan mengatasinya? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjawab hal ini tentunya kita harus lihat dulu ya. Sebenarnya berhala modern itu kalau diartikan seperti apa. Jadi kalau yang saya dapat di sini, berhala modern itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendapat perhatian, pengabdian atau prioritas yang melebihi Allah atau bagaimana hubungan dengan Allah. Meskipun tidak selalu berbentuk patung atau objek fisik, berhala modern itu dapat berupa misalnya uang, kekuasaan, kekayaan, popularitas, teknologi misalnya yang kita pakai sehari-hari, handphone, atau apapun yang mengalihkan fokus kita atau kecintaan kita dari menyembah Tuhan, fokus kepada hal-hal tersebut. Dari hidup bersekutu dengan Tuhan, tapi malah terganggu dengan hal-hal tersebut yang membuat malah kita melupakan persekutuan, melupakan bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini jawabannya ya.
Karena saya juga adalah seorang pengguna dari teknologi yang harus mengakui bahwa saya sendiri kadangkala karena pekerjaan dan kesibukan kita disibukkan satu hari dengan hanya menggunakan alat teknologi sampai harus lupa untuk membaca Alkitab. Maka jelas ini sesuatu yang ada di sekitar kita. Di generasi saat ini malahan orang-orang mengatakan bahwa generasi ini ada juga yang menjadi budak atau hamba dari uang. Yang penting dapat doi, ndak pusing mau bikin apa. Sehingga bagaimana dia bertahan dalam iman kepada Kristus, sudah pasti itu menjadi berhala. Karena dia menjual Kristus pun hanya demi untuk mendapatkan popularitas atau kekayaan. Dia meninggalkan kesaksian imannya hanya demi untuk mendapatkan harta atau diakui oleh orang lain. Nah, bagi saya cara untuk menghindari dan mengatasi berhala modern ini ada beberapa. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah menjaga hubungan dengan Tuhan dengan berdisiplin rohani. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu banyak hal. Melalui kita berdoa, bersaat teduh, membaca firman. Dan kalau kita lakukan ini terus-menerus, maka kita akan puas, akan merasa cukup dengan menikmati hadirat Tuhan. Kita punya satu kebiasaan dalam disiplin rohani kita, dan ini akan membantu kita. Itu hal pertama. Yang kedua, bagi saya, kita harus tahu apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan. Hari-hari ini kalau saya lihat dan coba bandingkan, anak-anak misalnya remaja yang fokus dengan talenta yang dia punya, dia ke sekolah pagi, dia punya keluarga yang mendukung dia, mereka mulai dengan doa dia ke sekolah, pulangnya dia masih mengikuti kegiatan baik itu ibadah-ibadah atau les, kemudian dia pergi dengan kegiatan positif, ikut-ikut sesuatu yang membuat dia makin berkembang secara positif, dia tidak punya waktu yang banyak lagi dengan sesuatu yang membuat dia lupa akan Tuhan. Tetapi jangan sampai juga ya, kedoknya pelayanan tapi justru menjadi semacam berhala. Kenapa? Karena seolah-olah melayani tapi sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu hal lainnya. Kemudian bagi saya yang ketiga adalah kita harus mulai bijak dengan teknologi yang ada. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang, teknologinya luar biasa, dan teknologi juga adalah jawabannya. Saya hari ini bersama suami berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui media channel ini. Tetapi jangan sampai teknologi membuat kita lupa berdoa. Media sosial membuat kita lupa persekutuan. Media sosial membuat kita lupa untuk menjadi alat kesaksian di tengah dunia. Kita yang dapat mengendalikan diri kita, permainan jemari kita di media sosial. Kita yang dapat mengendalikan diri kita bagaimana mau menggunakan teknologi. Kemudian bagi saya berikutnya adalah hidupkan kasih Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah contoh dan teladan bagi kita bagaimana hidup yang bermanfaat. Nah, kita terpanggil di antara dunia, mari sibukkan diri kita, bukan hanya sibuk dengan orang pusing tentang kita dan sebagainya, tetapi mari kita sibukkan diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga tidak ada waktu percuma terbuang untuk berhala-berhala modern ya. Dan bagi saya hal yang paling penting lainnya adalah dari kesemuanya itu adalah melakukannya dengan konsisten dan setiap hari melakukan evaluasi. Hari ini apa yang saya sudah buat? Apakah kehidupan saya bermanfaat? Besoknya lagi dan seterusnya untuk lebih hari. Dengan kita belajar firman, dengan kita melakukan hal-hal tadi, maka kita akan semakin tahu Tuhan ini sudah melenceng. Tuhan sudah banyak waktu terbuang untuk hal-hal ini. Maka saya mau kembali lagi kepada cinta mula-mula, suka dengan hidup menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan setiap waktu. Mungkin itu. Iya. Saya tambahkan. Jadi 3 hal itu cara untuk kita mengatasi ya. Jadi itu dapat kita bertumbuh dalam Tuhan dan dapat menghindari berhala-berhala modern. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari pola iblis itu, pola setan itu dari dulu tidak berubah sama. Ya.
Makanya dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa iblis itu bapa dari segala penipu, pendusta, ya. Jadi pola dan strategi, metode iblis itu sama. Dia menipu kita, ya. Dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru, ya. Dia menipu. Ada tiga kata yang sering kita dengar yang membuat kita jatuh: harta, takhta, dan wanita. Tiga hal ini kayak lingkaran setan, ya, yang terjadi dalam kehidupan. Ini bisa membuat orang jatuh di dalam dosa, ya. Sebenarnya tiga hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang manusia. Tapi kalau kita bilang berhala-berhala modern, ya kecanggihan teknologi tidak dapat kita hindari sebenarnya. Ya. Di zaman sekarang, ya. Kita diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi. Bayangkan saja di Jerman yang khotbah robot AI. Ya, benar, AI. Robot AI dengan 3.000 jemaat. Pujian semua sudah dengan AI, khotbahnya, musiknya, dan itu ditampilkan secara nyata. Ya. Ada kurang hampir 50 AI yang keluar sekarang. Ya. Dan itu dapat diakses dengan mudah sekali, ya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri saja. Kita menggunakan teknologi itu untuk apa? Kalau kita menggunakan teknologi itu sebenarnya tidak salah, karena memang kita diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi di era sekarang. Mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan teknologi. Cuman kembali kita menggunakannya untuk apa? Ya. Dan kita lebih menghabiskan waktu untuk teknologi, ya. Kalau saya dan istri kayak YouTube kita pakai untuk bersaksi, Facebook kita berbagi tentang kesaksian Kristus, kasih Tuhan, ya. Itu tidak jadi persoalan, tapi itu bukan jadi prioritas dan utama. Ya, kita terus melekat dengan kecanggihan teknologi, HP dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Di sekitar kita apapun, istri, suami, kalau gitu, anak, kita terlalu mengasihi anak lebih daripada mengasihi Tuhan, itu juga bisa jadi berhala. Harta kita, kekuasaan kita, ya, menyangkut takhta, ya. Itu bisa, kalau kita melebihi tadi, ya, arti dari berhala, ya, bisa melebihi dari kasih kita, cinta kita akan Tuhan, itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, dan menyangkut tadi yang Eki sampaikan, Bapak Ibu Saudara, satu waktu ketika saya bicara dengan teman, terus dia seperti bilang begini, sekarang itu robot AI ini mulai meluncurkan hal-hal terbaru, bahkan mereka mulai mendesain, katanya itu brain, ya, otak. Dan kalau cuma sekedar pengetahuan, maka generasi kita pun itu akan ketinggalan jauh, karena lebih baik tanya saja sama AI atau suruh AI melakukan pekerjaan akan lebih cepat. Nah, kita diperhadapkan dengan ini 2030 ya, dan saya nggak tahu waktunya, tapi kapanpun itu datang kita harus siap, karena kita hidup di tengah teknologi yang semakin maju ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita menyikapinya? Apakah kita mempergunakan teknologi itu dan kemudian lupa diri kita, identitas kita sebagai ciptaan Tuhan, yang kita mesti punya karakter Kristus dalam diri kita. Kita bukan robot. Kita harus mengasihi sesama, kita harus tahu memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan itu tidak dapat dikerjakan oleh robot. Ya, kita menyatakan tentang kesaksian iman kita itu tidak dapat dilakukan oleh robot, sehingga kita ini harus konsisten dengan iman kita, jangan sampai kemajuan dan kecanggihan itu tadi membuat kita lupa dengan identitas kita. Artinya robot bisa mengambil pengetahuan, ya, mirip dengan otak manusia, tapi robot itu tidak punya hati. Ya, makanya kita mari ajarkan, ya, anak-anak kita untuk siap menghadapi jika itu terjadi, ya. Kita harus siap, ya. Jadi ajarkan untuk anak-anak kita punya hati, punya iman, simpati, empati, ya, karakter Kristus.
Ya, Oke, saya pikir mungkin itu ya. cukup saja ya. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita menyatakan pengakuan tentang Tuhan adalah Allah yang benar, hidup dan Raja yang kekal dalam kehidupan sebagai orang yang percaya? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu sampai hari ini ada dua penyataan Allah ya. Penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum, kalau kita lihat alam ini saja, maka sebenarnya kan kita sedang melihat perbuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Alam menceritakan kemuliaannya. Ya, Kemudian kita juga mengenal ada penyataan khusus melalui Yesus Kristus ya. ya, firman. Firman-Nya, firman itu sendiri. Dan bagi saya memahami kedua hal ini, memahami bagaimana Allah yang hadir, yang kita tidak dapat mengenal Allah. Allah sendiri loh yang berinisiatif untuk memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita yang terbatas lemah ini boleh dapat mengenal Dia. Nah, dalam kehidupan ini kita terus terpanggil untuk dapat menyatakan kepada dunia bahwa kita ini adalah ciptaannya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi bagaimana caranya? Kita harus punya mengakui. Kita harus punya pengakuan. Mengakui Dia sebagai Allah pencipta, dan itu orang lihat dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita mengakui Dia adalah Allah pencipta yang memelihara langit dan bumi dan segala isinya, maka kehadiran kita di tengah dunia ini adalah orang-orang yang berkontribusi positif. Di tempat kerja, kita menyatakan kepada orang dengan kesaksian hidup kita, kita kerja dengan jujur. Di dalam alam ciptaan yang begitu luas ini, kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita pun sedang menceritakan kepada orang bahwa saya menjaga alam yang Tuhan ciptakan ini. Dan banyak hal lainnya ya. Bahwa segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi ini itu adalah buat ciptaan Tuhan, sehingga kita akan memuliakan Tuhan dengan cara merawatnya, menjaganya, memaksimalkannya kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya bagi saya, ketika kita mau menyatakan pengakuan kita, maka yang harus kita lakukan adalah punya tadi ya, menunjukkan yang namanya disiplin rohani kita. Penting sekali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari untuk dapat menyatakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan, dan karena itu meresponnya dengan hidup berdisiplin rohani. Punyalah waktu saat teduh. Punyalah waktu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kemudian ketika kita terpanggil, apalagi adik-adik, anak-anak muda ya, generasi sama now, jangan jadikan uang itu segala-galanya. Karena tidak akan pernah habis. Uang tidak akan pernah cukup. Gaji sekian, rasa pas-pasan. Gaji naik tetap rasa pas-pasan. Kalau kita terobsesi, yang penting kita mau banyak doi, maka akan susah. Ketika kita mau menyatakan kesaksian kehidupan kita, kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Raja yang kekal. Bicara Raja berarti kita bicara Dia sebagai penguasa ya, yang kerajaannya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa segala sesuatu kok ini dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Sehingga kehidupan kita jangan selalu mengutamakan berhala-berhala ya, apa yang menarik di sekitar kita yang bisa saja itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Selanjutnya, bagaimana mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mengenal Dia, maka kita tahu bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan, bagaimana kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi alat kesaksian itu bagi saya tambahkan. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dibantah dari kaum relativisme. Ya, menyatakan pengakuan tentang Tuhan Allah yang benar. Kita punya 5 agama. Tapi ini kalau masuk dalam konteks kekristenan, maka kita akan mengatakan bahwa Allah kita yang benar. Ya, sudah pernah terjadi ya di Perjanjian Lama, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan.
Jadi kekristenan itu harus mempunyai dasar, yaitu dasar tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan bukan hanya sekedar pengakuan saja tentang Tuhan adalah Allah yang benar, Dia hidup dan Raja yang kekal dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ini jadi persoalan. Di Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan di situ apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Di kitab Injil dikatakan orang benar saja hampir-hampir binasa. Hampir-hampir tidak masuk surga. Ya. Di Matius pasal 7 juga dikatakan banyak orang yang membuat mujizat demi nama Tuhan, banyak orang yang menyembuhkan demi nama Tuhan, banyak orang yang melayani demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Hai engkau, enyahlah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Ya. Jadi kekristenan itu bukan hanya dasar dari pengakuan, tapi pengakuan yang benar itu pengakuan yang dapat terlihat dalam kehidupan nyata. Ya, bagaimana kesaksian kita ketika orang lihat kita, orang lihat Kristus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita jadi berkat, jadi teladan. Jadi dia harus sinkron. Ya, ketika kita punya pengenalan yang benar akan Allah, maka praktek hidup kita itu harus menunjukkan bahwa betul saya ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buah-buah pertobatan itu harus terlihat dalam kehidupan kita seorang percaya. Bukan hanya, ya kalau cuma bilang, ya silakan mengakui. Semua orang bisa mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Dia Allah yang benar. Ya, murid-murid Yesus tanya waktu Yesus bersama murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Iya kan? Kepada murid-murid. Ini pertanyaan kepadamu sampai 3 kali Yesus bertanya. Hanya satu murid. Ada yang bilang, oh dia Elia, ya Yohanes Pembaptis, ya salah satu nabi. Tapi hanya satu murid, ya, yang menyebutkan dengan benar bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Hanya satu murid. Bayangkan saja, kita pikir saja, bukan bayang, kita berpikir saja waktu itu. Murid-murid itu sudah lihat langsung Yesus. Secara langsung mereka melihat Yesus. Secara langsung mereka mendengar pengajaran firman dari Yesus. Secara langsung ini. Tapi mereka tidak punya pengenalan. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Maka ini jadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristus. Banyak sekarang orang Kristen hanya ikut-ikutan saja, ya. Ya, di mana ada mujizat, di situ mereka ikut. Di mana ada berkat, di situ mereka ikut, ya. Itu bukan murid, itu pengikut. Bukan murid yang sejati, pengikut. Yesus membutuhkan murid yang sejati. Mau suka, mau duka, mau menderita, mau senang, mau bahagia, mau duka apapun, tetap jadi murid Yesus. Dia akan punya pengakuan itu, ya. Ya, konsep murid dan guru itu apa yang diajarkan, itu yang diikuti. Itu yang dilakukan. Artinya orang jadi teladan. Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Jadi hati-hati ya, zaman sekarang jangan hanya saya belajar teologi S1, S2, saya duduk kuliah ini. Duduk betul-betul kuliah, ya, paling depan lagi. Jadi saya biasanya hanya kadang pengetahuan teologi itu hanya sebatas teori. Tapi untuk mempraktekannya itu sulit sekali. Ya. Jadi mari kita ya bersama kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dasar itu sinkronkan dengan perbuatan kita yang menunjukkan kasih Kristus. Perkataan kita memuji Tuhan, memberikan kesaksian. Pikiran kita fokus untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kaki kita, ya kemarin sudah di minggu yang lalu berkasut, ya, kerelaan memberitakan Injil, ya. Tangan kita menolong orang, membantu orang, sehingga orang bisa mengatakan bahwa ada Yesus dalam kehidupan pribadi
kita sebagai orang percaya. Sehingga pengakuannya adalah seperti pertanyaan hari ini ya, dia adalah Allah yang di situ apa tadi, Allah yang hidup, dia adalah Raja yang benar, Allah yang benar, hidup Raja. Dan ini yang dialami oleh Yeremia. Ya. Jadi ini yang dialami oleh konteks bacaan kita di Yeremia. Dan saya tambahkan sedikit bahwa mungkin di beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah berbagi ya, iman yang benar itu bukan cuma sampai di notiti ya, pengetahuan. Karena iblis juga berapa kali jagodai Pak Yesus, dia bilang ada tertulis. Jadi kalau cuma sekedar hafal, iblis jauh lebih banyak, jangan-jangan. Kemudian juga bukan cuma sekedar asensus, persetujuan, benar engkau anak Allah. Karena iblis juga ada lagi pengakuan itu ya. Tetapi yang penting adalah dari semua itu fidusia. Fidusia itu dia beriman, dia menyerahkan seantero kehidupannya kepada siapa yang dia pengetahuan, dia tahu, dan kepada siapa yang diakui itu sebagai Tuhan. Jadi hidupnya seutuhnya, seturut dengan kehendaknya. Makanya tadi perbandingannya murid dan guru. Saya sebagai guru dan saya mengajar, biasanya anak-anak itu ketika mereka dalam kehidupannya, apa yang mereka akan tampilkan sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Murid yang baik akan melakukan seperti perintah gurunya. Maka kita terpanggil untuk semua itu. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang mau siapkan khotbah di sepanjang minggu ini adalah kesimpulannya. Kita semua diingatkan pentingnya menyembah Allah yang sejati dan menghindari penyembahan berhala. Praktik penyembahan berhala dikritik karena mengalihkan perhatian kekuatan dari kuasa Allah yang sungguh tidak terbatas itu. Maka melalui bacaan di hari ini, Yeremia ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka harus memprioritaskan hubungan yang intim dengan Allah yang sejati dan mengakuinya, menghidupi pengakuan itu dalam iman mereka. Kalau umat Israel melihat bangsa-bangsa lain punya dewa yang bisa menghalau petir, Yeremia kasih ingat itu cuma bohong, dusta itu. Tetapi lihatlah kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jangan jadi bodoh, jangan jadi dungu. Itu kata dari Yeremia ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biar kita boleh menjadi alat kesaksian bahwa dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang sejati itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Raja yang kekal, dia berkuasa. Dan karena itu dia selalu hadir dan kekuasaannya tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Dan mari saat ini kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Ajar terus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sangat terbatas, tapi waktu ini kami pergunakan biar nama-Mu dipuji, dimuliakan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan khotbah, pelayanan, PA, sehingga Tuhan tolong untuk dapat menyaksikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu. Biar hidup kami terus menjadi alat di tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati setiap pendengar yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, yang bergumul Tuhan hiburkan, kuatkan. Bahkan Tuhan yang perteguh setiap anak-anak Tuhan di tengah setiap persoalan pergumulan untuk tetap punya pengharapan yang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya saya dan suami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti kami di channel ini, dan biarlah kasih dan berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.